warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan praktek, ya. Kali ini adalah prakteknya itu membuat satu produk yang berasal tambahan ikan, ya Bu Tati, dari ikan ya ke produk makanan lainnya, ya. Nanti untuk jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Tati, ya. Kita ini tim, ya. Alhamdulillah Bu Tati bisa hadir ya hari ini. Malam minggu yang lalu kan kita membuat apa, Nana masih ingat? Membuat es jelly, kemudian minggu lagi itu membuat rumput laut, ya, membuat nori, ya. Minggu lalu kita sudah membuat nori, ya. Nah, kemudian hari ini mata kuliahnya sebenarnya mata kuliah Bu Tati, ya, Bu Tati. Silahkan Bu Tati untuk menjelaskan praktek kita hari ini, ya. Kita kangen nggak sama Bu Tati? Oke, monggo Bu Tati, kita mau bikin apa nih, gitu. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Lilis dan anak-anak semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktek membuat produk roti yang mengandung hidrolisat protein ikan. Nah, biasanya kalau roti yang biasa kalian beli di pasar atau di warung, supermarket, itu kandungan proteinnya itu rendah. Sehingga sedangkan kalian kan masa pertumbuhan, belum lagi nanti anak-anak yang masih kecil-kecil itu perlu protein yang besar. Sehingga roti ini perlu ditambah, disubstitusi ya dengan protein. Nah, ini proteinnya dari mana? Kalau karena kita berada di bidang perikanan, maka proteinnya berasal dari ikan. Tetapi ini ikannya nggak sembarang. Artinya protein ikannya bukan protein ikan yang saja ditambah, langsung tetapi ikan gitu ya Bu. Bukan langsung ikan dikerok langsung ditambah, bukan gitu ya Bu, ya. Tetapi daging ikannya ini kita proses dulu. Kita proses dengan enzim sehingga terhidrolisa proteinnya menjadi peptida-peptida yang sederhana, dan hasilnya adalah protein atau peptida sederhana yang mudah dicerna dan bisa memperbaiki tekstur dari roti yang akan dibuat. Nah, jadi teksturnya itu secara penelitian ini sedang saya kerjakan ya dengan mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini teksturnya lebih lembut dibandingkan ikan atau roti dengan tanpa menggunakan hidrolisat protein ikan. Bahannya apa aja? Nah, ya, sebentar lihat. Bu Tati, tadi kan kita ngomong hidrolisat protein ikan betul. Atau terkenalnya HPI singkatannya, ya. Nah, yang seperti apa kan anak-anak mungkin masih perlu ngebayangin gimana sih gitu ya hasilnya dari hidrolisat ikan tadi. Betul. Nah, ini adalah contoh hidrolisat protein ikan yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi tepung. Jadi bukan hanya ikan saja, ikan yang ditepungin bukan, tetapi ikan diproses dengan penambahan enzim, kemudian diinkubasi 8 jam, setelah itu di spray dry atau dikeringkan ya, menggunakan spray drying ya, sehingga teksturnya itu lebih lembut, dan ternyata dari hasil penelitian, riset dari para peneliti yang luar biasa, itu menyebutkan bahwa hidrolisat protein ikan itu hampir 100% itu bisa dicerna. Jadi protein massa otot. Jadi bagus sekali kalau untuk anak-anak ya. Bagus sekali. Dan bagus sekali untuk memberantas stunting. Betul, ya, memberantas stunting. Jadi kalau ibu rumah tangga tuh di mana-mana nanti harusnya kita kasih kampanye itu ya, ngasihkan HPI gitu ya. Semua betul. Makanannya harus dikasih HPI. Karena kalau berbentuk ikan utuh kadang-kadang anak-anak balita tuh susah betul. Ya. Susah. Kalau dalam bentuk ikan saja ada durinya gitu ya. Iya. Kemudian masa simpannya itu pendek. Artinya kalau ditaruh di suhu ruang aja paling berapa sejam aja udah nggak bagus ya. Tetapi dengan hidrolisat dibuat menjadi hidrolisat protein ikan ini jadi lebih lama masa simpannya, dibawa kemana-mana pun lebih mudah dan lebih awet gitu. Jadi lebih satu lagi tadi daya cerna, dan ternyata juga bisa meningkatkan atau bisa berpengaruh terhadap kesehatan sebagai antioksidan. Antioksidan itu berpengaruh lagi terhadap mencegah penyakit-penyakit degeneratif gitu. Ini kandungan proteinnya? Nah, karena hidrolisat protein ikan ini sudah saya formulasikan menggunakan bahan yang untuk mencegah higroskopis ya, kondisi higroskopis
si hidrolysat protein ini kalau nggak pakai bahan tambahan, dia akan menyerap air dari udara. Jadi sifatnya higroskopis, sehingga ditambah tinggi, dengan bahan pengisi, ditambah dengan maltodextrin. Jadi kurang lebih proteinnya sekitar 30% karena ada maltodextrin. Tetapi walaupun 30%, dia diserap 100%. 100% ya, tidak seperti kalau ikan utuh kalau ya. Ikan utuh masih ada kan sisanya. dari sekitar 24% tuh masih tidak seluruhnya tidak ya. seluruhnya dicerna, biasanya akan ada residunya nanti dibuang. Kalau ini ada langsung yang diserap. larut dalam air gitu ya. Betul, nanti gitu. terbuang. Nah, kalau ini diserap ke Ini massa otot, jadi ototnya jadi seperti atlet ya, perlu apa massa otot ya. Kalau sekarang ini kan kan lupa lari nih. Banyak nih. Ya biar berotot kayak Popeye ya. Nah, itu harus makan hidrolysat protein. Ini sedang buat SNI untuk hidrolysat protein Bu Lilis sampai sekarang ya, sedang proses. Lalu gimana nih? Apalagi nih lanjut bahan-bahannya mungkin bahan-bahan. Bu Yuk Tati. kita lihat. Sebenarnya bahannya mirip atau sama dengan bahan pembuat roti pada umumnya. Hanya pada tahap kedua pembuatan adonan itu baru kita tambahkan hidrolysat protein ikan. Ini bahannya ini ada tepung terigu. Nah, ini juga bisa diganti tepung terigunya. Tetapi kalau 100% sih enggak ya, tetap diganti dengan bahan tepung yang non gluten. Kalau tepung terigu ini masih mengandung gluten. Biasanya beberapa konsumen itu tidak menghendaki gluten karena biasanya ada yang alergi. Ini bisa diganti dengan tepung mocha, dikombinasi ya, supaya glutennya berkurang. Ini tepung terigu, kemudian ada gula. Karena di dalam pembuatan roti ini kan menggunakan ragi ya, menggunakan ragi, sedangkan makanan dari ragi adalah ya ini gula ini tadi, karbon ya, karbonnya berasal dari gula sederhana, sehingga nanti karbonnya mikrobanya ini atau si ragi ini bisa berkembang dengan baik dan menghasilkan tekstur adonan roti yang liat ya itu. Kemudian ada mentega, biasa untuk mentega, margarin bisa untuk tekstur supaya lebih lembut, supaya lebih oily ya. Kemudian ini andalan kita, hidrolysat protein ikan. Nah, ini contoh bubuk ikan yang berbeda. Ini bubuk ikan ini lebih kasar ya. Ini kalau mau dibandingkan antara bubuk ikan bisa juga ya Bu, dibikin roti ditambah dengan bubuk ikan juga boleh. Atau bubuk ikan atau hidrolysat protein. Ikan yang langsung ditepung halus gitu ya. Jadi tidak dihidrolisat dulu ya. Tetapi kalau tidak dihidrolisis dulu gitu. Ya, kalau tepung ikan ini belum bisa dicerna 100% ya. Kalau yang hidrolisat itu baru sudah. Kemudian ada telur. Telur biasanya untuk pengembang juga. Nah, hidrolysat protein ikan ini selain tadi fungsinya untuk kesehatan yaitu mengandung protein mudah dicerna, untuk pembentukan tekstur pun si hidrolysat protein ini juga ikut berperan sebagai stabilizer, pelembut. Itu juga sudah ada risetnya dan saya juga sedang melakukan riset itu. Si hidrolysat protein ikan jadi terhadap tekstur dari matriks pangan roti ini juga bisa membuat rongganya jadi lebih homogen. Bu Tati, ini kan salah satu diaplikasikan ke roti ya, anak-anak. Selain ada nggak produk yang murni dari hidrolysat protein untuk dijadikan suatu produk? Maksudnya? Jadi apa misalnya? Kapsulin atau gimana? Atau ya kapsul atau kita kan sudah pernah tuh bikin penyedap rasa. Nah, aplikasinya di mana saja? Aplikasinya bisa untuk penyedap rasa, bisa untuk es krim. Es krim ini tahun lalu dengan Taruna dan Taruni juga kita melakukan riset. Itu ternyata hidrolysat protein ikan bisa memperlambat pencairan es krim. Pencairan es krim. Jadi dia akan lebih tahan membeku gitu ya. Ya, sifatnya sebagai stabilizer dan emulsifier pada es krim. Kemudian tadi ya penyedap rasa itu juga jadi lebih gurih ya, lebih gurih. Kalau penyedap rasa biasa itu proteinnya tuh rendah sekali ya, tetapi dengan penambahan hidrolysat protein si penyedap rasa ini lebih artinya lebih mengandung zat apa itu? Nah, itu tadi zat protein ya. Kalau penyedap rasa biasa nggak ada proteinnya, tapi dengan penyedap rasa yang mengandung HPI itu keunggulannya mengandung protein dan rasa umaminya juga tinggi enak sama gitu ya. Dan proteinnya juga jenisnya macam-macam. Jadi protein itu kan terdiri dari asam-asam amino, esensial, non esensial.
Nah, kalau yang penyedap rasa biasa, paling-paling hanya asam amino aja yang ada di situ, itu non-esensial. Tapi dengan hidrolisat protein itu kaya dengan berbagai jenis asam amino yang esensial maupun non-esensial seperti lisin, ya leusin itu ada di dalam situ. Apalagi ikan ya, dari ikan itu biasanya andalannya adalah lisin termasuk asam amino yang esensial atau kita perlukan dalam tubuh. Glutamat itu non-esensial ya. Glutamatnya tinggi. Ya? Ada, tinggi. Ya. Tinggi. Begitu. Oke. Baik. Mungkin Bu Tati kita berikan kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya ya. Oh, Monggo iya, sebelum kita mempraktekkan ya. Anak-anak ada yang bertanya silakan. Ya untuk memperkaya ilmu kalian. Ya. Siapa? Ayo, Sofia. Fatan. Iya. Novi, ya. Kan tadi disebutkan bahwasanya hidrolisis protein ikan itu kandungan proteinnya senilai 30%. Nantinya kalau misal sudah jadi roti ikan itu, apakah ada penurunan kadar protein? Oh iya. Oke. Apakah ada penurunan kadar protein setelah dimasukkan ke dalam roti? Ya. Gitu. Ya. Ya, kalau di rotinya sendiri meningkat karena tadinya nggak ada protein atau proteinnya rendah menjadi lebih. Tetapi kalau di hidrolisat proteinnya ya jadi lebih encer ya, artinya lebih turun ya, lebih rendah. Tetapi ya itu dia, karena yang dimakan kan nanti bukan hidrolisat protein, yang dimakan kan rotinya. Jadi rotinya nanti yang jadi meningkat proteinnya, gitu. Tapi mungkin tidak sebesar, maksudnya tidak sebesar 30% yang kita masukkan kan, itunya juga encer, berapa gitu ya. Jadi besar banget enggak, jadi masih belum terpenuhi. Jadi satu hari itu masih memerlukan protein dari sumber yang lain kalau baru makan roti saja. Roti saja. Nanti makan roti lagi, makan protein yang lain, misalnya telur siangnya, malamnya makan ikan langsung ya, atau ayam dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tetapi minimal sudah ada proteinnya dulu di dalam roti. Jadi enggak, kalau jajan enggak asal cuma jajan. Karbohidrat aja ya di situ ya. Jangan kenyang doang, tapi kita juga harus ada nutrisinya. Nutrisi yang lain yaitu protein. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ayo, monggo, Seril. Ayo. Oh ya, silakan. Siapa? Ya. Mengenai hidrolisa protein ikan, kan multilateralnya protein itu penting dalam pembuatan roti ini. Berapa persen kira-kira yang diperlukan Bu untuk pembuatan roti ini? Iya. Ya, berapa persen untuk pembuatan roti ini? Ya. Kalau hidrolisat protein ikan ini kan sifatnya atau rasanya, karakteristiknya itu kan memang umaminya tinggi ya, umaminya kuat. Artinya rasa visi dan gurihnya itu tinggi. Sedangkan karakter roti biasanya itu tidak terlalu visi ya. Jadi itu yang membatasi adalah tingkat penerimaan konsumen. Jadi biasanya antara 1 sampai 5% itu antara itu ya. Itu yang dari hasil penelitian itu sekitar 1 sampai 5%. Tinggal nanti diuji lagi sampai di mana diterima oleh konsumen, antara itu sih biasanya antara 1 sampai 5. Jadi tergantung konsumennya, ada yang suka gurih atau netral. Kalau netral 1% sudah cukup gitu, karena itu batasannya gitu ya. Tetapi 1% pun sudah mempengaruhi kelembutan dari ikan. Itu 1% itu HPI-nya ya, betul, ya, dari jumlah adonan terigu tentunya ya, karena bahan baku di sini apa? Bahan bakunya? Terigu bahan baku ya. Roti apa? Ya, tepungnya ya kan. Jadi 1% dari jumlah ya. Jadi itu ya. Oke, ada lagi? Monggo. Iya. Siapa? Kori. Rafli ya. Jadi apakah hidrolisat protein ini bisa jadi pengawet buat roti itu? Ya, apakah bisa jadi pengawet buat roti hidrolisat protein itu? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau pengawet sih bukan ya, bukan pengawet. Karena kalau pengawet biasanya kan sifatnya dia mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Kalau hidrolisat protein di sini sifatnya tidak mencegah ya. Kalau mencegah pertumbuhan mikroba itu biasanya sifatnya adalah mengganggu kehidupan mikroba itu. Apa yang mengganggu biasanya apakah asam atau basa? Kalau biasanya mikroba kan kalau ada yang di makanan itu biasanya netral kan kondisinya. Jadi kalau supaya tidak tumbuh ya kalau nggak asam dikasih zat asam atau zat basa. Tapi dalam hal ini HPI itu pH-nya netral ya, jadi sifatnya nggak mengawetkan, tetapi itu memperbaiki tekstur dari
matriks pangan seperti roti, es krim gitu ya. Itu sudah terbukti secara laboratorium yang sudah saya kerjakan. Kemudian memberi karakteristik umami yang tinggi pada bumbu penyedap rasa dan karakteristik visi ya pada penyedap rasa. Gitu. Oke, jadi gitu ya, Rafli ya. Jadi dia bukan sebagai pengawet ya. Kalau pengawetnya apa sih di roti, Rafli? Ada yang tahu? Pengawetnya apa? Ada yang tahu pengawetnya apa di roti? Nggak awet sih. Kalau yang betul itu adalah perusahaan-perusahaan yang bagus itu tidak pernah pakai pengawet ya. Ya, paling 3 hari. Tidak 2 hari, 3 hari, paling itu 3 hari. Kan sudah ada tuh expirednya ya. Kalau kita beli roti apa tuh roti tawar, kan di situ kita lihat ya sampai dengan atau expired sampai dengan sekian. Itu kayaknya kalau saya lihat itu tidak pernah ada pakai pengawet gitu, pakai pengawet ya. Jadi dia memang dengan masakan itu udah langsung sekian ya, misalnya 2 hari, 3 hari gitu ya. Memang ya betul harus dihindari pengawet itu ya. Ya, Wahyu silakan pertanyaannya. Ya. Karena tadi surga itu mungkin adalah kelebihan dari hidrolisa protein. Kalau ada kelebihan tentu ada kekurangannya, Bu. Apa sih kekurangan dari hidrolisa protein tersebut? Ya. Tadi sudah dijelaskan kelebihan katanya. Ya, sekarang Bu. kekurangannya apa? Apakah ada kekurangannya? Gitu. Ya, baik. Jadi hidrolisat protein ikan itu kan dibuat dengan menggunakan enzim ya tadi ya. Enzim itu kan juga bahan biologis ya, atau bahan yang berasal dari makhluk hidup. Jadi sama-sama protein. Kemudian di dalam proses pembuatan hidrolisat protein itu dikeringkan atau dijadikan tepung ya, seperti ini ya. Nah, tepung ini tingkat kekeringannya atau biasanya kadar airnya itu paling besar itu 5. Jadi biasanya sih kurang dari 5. Karena kadar airnya rendah ini biasanya akan menyerap air dari udara. Ya sama kayak kerupuk ya, jadi melempem. Maka hidrolisat protein ini cara penyimpanannya atau cara harus ditutup ya, segera ditutup, dibuka segera disebut. Kalau seperti ini sebenarnya nggak boleh karena ini nanti karena mau dipakai jadi ya sudah kita buka. Tapi kalau penyimpanannya biasanya harusnya ditutup karena dia mudah menyerap air. Nanti kalau menyerap air berarti otomatis akan mudah rusak. Jadi bahan-bahan makanan yang kadar airnya tinggi di atas 5% itu akan cepat menurun mutunya karena adanya aktivitas mikroba ya yang bisa tumbuh dari udara ya, nemplok gitu terus kemudian tumbuh sehingga nanti cepat rusak. Nah, kalau HPI ini kalau masih selama kadar airnya kurang dari 5% itu bisa awet sampai bertahun-tahun ya. Tetapi kalau sudah kena air, nah biasanya dia ya paling berapa hari aja sudah rusak ya. Itu kelemahan HPI ketika sudah dijadikan produk ya. Tetapi HPI secara peptida tadi, peptida yang sederhana ya, biasanya kekurangannya ini sih karena dia sederhana bisa juga mikroba juga bisa tumbuh karena mikroba juga suka pada makanan yang sudah berat molekulnya rendah gitu ya. Tapi asalkan kering aja ya, makanya dikeringkan supaya tidak cepat tumbuh mikroba gitu ya, karena menyerap air karena produknya dalam bentuk kering gitu. Jadi gitu ya Wahyu. Jadi Bu, kalau misalnya kita kan udah pernah tuh bikin HPI ya. Oh iya. Udah pernah bikin HPI terus untuk penyimpanannya berarti kalau satu toples ini misalnya nih HPI satu toples ya kita tutup. Terus kita buka kan dari segelnya. Kemudian dibuka. Setelah itu ditutup lagi kan masih ada. Kalau ini jarang dipakai penyimpanannya tuh apakah harus di suhu dingin atau suhu kering atau gimana biar lebih panjang lagi gitu. Misalnya jangan sampai masuk mikroba yang terkontaminasi lah dengan lingkungan luar gitu. Ya. Terus sama kayak HP itu mirip susu ya. Pernah susu bubuk pernah beli kan ya? Susu bubuk ya. Kalau susu bubuk kan kalau misalnya dibuka kan nanti jadi di pinggir-pinggirannya jadi ada yang menggumpal ya. Kalau sudah begitu kan seperti kerupuk melempem. Itu sama HPI juga begitu. Jadi kalau misalnya sudah dibuka kemudian nggak habis, tidak segera ditutup ya suka menggumpal.
Nah, nyimpennya sebaiknya sih di suhu yang sejuk ya. Suhu yang sejuk itu Berarti ya di kalau kulkas ya boleh di ya. kulkas boleh, di suhu chilling Di ya. kulkas suhu chilling ya. Tidak harus Jangan di dibekukan. freezer ya. Tapi syaratnya harus ditutup rapat gitu. Jangan sampai ada udara masuk gitu sehingga lebih awet dan lebih panjang ya. Karena HPI itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak kalau kita mau konsumsi ya, karena tadi mudah sekali diserap ya. Kalau misalnya, seneng banget, enak nih, gurih, dimakanin itu, aduh ini sama dengan mengkonsumsi berapa gram ikan nih. Mahal gitu ya Bu ya? Ya. HPI itu ya? Ya karena belum Kalau familiar ya. Familiar dan Ya belum banyak yang masyarakat memproduksi, belum banyak memproduksi itu jadi masih mahal. Tapi nanti kalian lulus kan mudah-mudahan ada yang mau merintis bikin pabrik HPI, nah konsumennya udah banyak yang menunggu ya, termasuk untuk kesehatan itu sudah banyak yang menunggu. Bisa dimasukkan ke dalam makanan empasi ya, makanan tambahan untuk balita, ya, itu sangat mudah dicerna. Iya. Ini terutama peluang ini ya, anak-anakku semuanya, peluang membuka usaha ya, terutama yang ada tempat Ikannya tinggalnya di pinggir pantai ya, mungkin seperti ikan-ikan kecil-kecil itu bisa digunakan ya Bu, bahan bakunya. Bisa. Jadi semua jenis ikan bisa digunakan untuk HPI ya. Jadi silahkan misalnya nanti kalau mau bikin, ini kan semuanya dari HPI, ini kan ada aplikasinya dari HPI aplikasi, ya. Betul. Aplikasi dari HPI ya. Jadi kalau kalian, satu lagi yang minggu yang lalu Bu sudah katakan bahwa praktek ini tolong benar-benar diamati ya, kemudian diikuti, kemudian ini adalah satu dari sekian banyak praktek kalian untuk dibawa ke praktek akhir nanti ya. Kalau misalnya nanti menemukan pada saat PL2 identifikasi wilayah, ketemu misalnya kok banyak yang dibuang-buang ini ikan-ikan kecil. Nah itu adalah peluang untuk dijadikan HPI ya Bu ya. Betul. Nah oleh karena itu kalian tolong harus memang benar-benar paham dan bisa gitu ya. Nah Ibu harapkan atau kami harapkan adalah seperti itu ya. Jangan hanya seperti sudah lihat, sudah tahu, sudah langsung aja dilewat. Jangan seperti itu ya. Jadi dan ini juga adalah salah satu bahan praktek ini untuk bahan ujian akhir semester ya. Oke, baik, kita sekarang apa Bu? Kita bikin. Yuk, siapa yang mau bantu Ibu tadi? Rafa dan kenapa nggak dari tadi di sini? Ya, kita bikin ya. Ayo, kita bikin. Pertama, ya, masukkan. Kalau kita produksi harus tutup mulut. Iya. Maaf. Ya, karena ini ada. Jadi anak-anak jangan lupa banyak. Sanitasi gigitnya ya. Ya, nih. Ini timbangannya. Oh ya. Ini ada. Kalau minggu yang lalu bikin nori, Ibu nggak ikut campur, cuman Ibu ini aja ya. Yang kemarin Bu Rita ya, minggu yang lalu. Sekarang Ibu pengen bisa mau bikin. Oke Bu, apa dulu nih? Tepung beratnya 200 gram. 200 gram, sudah ditimbang 200 gram. Ini sudah ditimbang 200 gram. Oke. Nggak kecilan Bu, gitu? Iya? Nggak kecilan tempatnya? Kecilan sih. Ini aja Bu, boleh pakai ini? Udah. Ya, oke, biar ini ya, biar leluasa menggilingnya. Oke, anak-anak, pertama terigu 200 gram dimasukkan. 200 gram. Ya. Bu, boleh nggak lebih dari 200 gram? Oh boleh, ini kan boleh. Takaran ini aja, takaran untuk satu adonan ya. Satu adonan. Nanti kalau berarti kalau 1 kilo berarti 5 kali 200. Kali gitu. 5 ya, semua bahan-bahannya kali 5 ya Bu, formulasinya. Kali 5. Ya, ini tepung terigu 200 gram, kemudian gula sebagai apa? Makanannya Saccharomyces cerevisiae ya, atau ragi ya. Oke. Ya, ini langsung dimasukkan. Ya, 4 gram. 4%, maaf 4%. Kemudian susunya 1:1 dengan terigu. 200. Tadi 200. Berarti ini Bu. 200. Yuk silakan. 200 gram. Ini taruh nih. 200 mili. 200 mili itu segini ya. Udah ya. Oh ya. 200 mili. Ya. Udah 100. Oke, ya. Ini tambahin lagi ya, kurang lebih ini 200 mili dari 1:1 ya. Oke, kemudian kita aduk dulu. Oh sorry, ini aja sekalian nih. Kemudian ditambahkan ragi. Ini raginya
kurang lebih 1 sendok teh. Ya. Satu Sendok sendok teh di rumah Bu Lilis dengan sendok teh di rumah saya beda ya. Kurang lebih 1 gram ya. Itu ya, satu Ya. teh kecil itu Ya. ya. kurang lebih Oke, 1 kemudian gram. kita uleni supaya terjadi reaksi antara ragi dengan tepung dan gula tadi. Yo, silahkan Taruni, ini kan calon Ya. calon ibu Calon ya. Yo, harus ibu bisa calon penyuluh. calon penyuluh ya, harus bisa. Penyuluh harus bisa. Oh, udah ada bapaknya salah. Ya. Banyak kan tadi di atas kayaknya. Ya, diuleni sampai yang mantep. Gini, harus pakai tenaga. Nah, karena ini reaksinya adalah si ragi itu harus bisa memotong Ada polisakarida dan tekniknya nggak kalau bikin ngadonin roti? ya harus pakai tenaga biasanya harus, karena ini kita mau mereaksikan antara ragi Harus dengan pakai tenaga ya. ya tepung itu secara sempurna. Nanti ada protein gliadin sama glutenin ya yang ada di Pegangin. tepung menjadi gluten gitu. Kalau yang saya membentuk dulu tekstur. belajar itu bikin roti itu, jadi kayak nyuci Ah, baju, benar. pakai apa namanya? Nyuci baju di kampung itu kan pakai apa? Pakai mesin. Pakai apa namanya tuh? Kayu ya, penggilesan ya. Jadi caranya gimana gini? Gitu kan? Diambil. Ya. Gitu kan Bu betul, ya? Iya. Gitu tuh. Jadi yang Sesuai pakai tenaga. kan tuh ini, kayak tenaga. Ya, pakai tenaga karena kita mau membuat si tepung itu bereaksi dengan ragi tadi ya, supaya raginya bisa memotong-motong si menghidrolisis ya, si glutenin gliadin Yang ada di tepung ya. yang ada di gluten itu, tepung gluten. sehingga terbentuk gluten ya, atau yang menyatukan ya, membuat matriks, nanti dilengkapi dengan HPI. Ya, HPI-nya kapan Bu dimasukin? HPI-nya nanti ya. yang pengadonan yang kedua gitu. Oh, Ini gitu. baru pengadonan yang pertama, untuk membuat Jadi pengadonan ada 2. dua ya betul. Pengadonan pertama yaitu tepung ditambah Gula, gula ditambah susu. Apalagi tadi ragi ya, ragi dan 4. Ingat ya. Kemudian Belum, itu saja diadoni. masih. Ya, diadoni. Ditinggal. Bukan diulek, diadoni. Nah, ini ada yang Diadoni udah ya. ditulis kalau mau cepet. Ya, biar aja. Ayo. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini nih tahap pertama. Monggo. Ayo. Silakan siapa? Apa yang mau tanya? Ya bebas. Ayo, siapa mau tanya lagi? Ya, ini berapa lama Bu kita ngaduknya nih? Ya biasa Kalau sih misalnya 10 menitan biasanya. 10 sih. menitan. Ya, jadi semangat ya. Nah, gitu ya. Semangat ya. Oke. Gitu. Oke. Kalau ini nanti setelah itu didiamkan ya. Udah Didiamkan kurang lebih 20 menit ya, supaya mengistirahatkan si Saccharomyces sama tepungnya ya, biar dia bereaksi gitu sempurna gitu. gitu. Ya, ya, biar. Nanti kalau sempurna ciri-cirinya adalah adonannya itu mengembang. Artinya tadinya misalnya 1 jadi 2 atau 3 2. kali lipat besar ya, Mengembang atau jadi volumenya. besar ya Bu ya, jadi besar Ya, gitu. ya. Gitu ya. Oke, didiamkannya berapa lama Bu? Sekitar 20 menit. Didiamkan sekitar 20 menit. Jadi boleh ditinggal apa dulu ya Bu ya? Ya, ditinggal kita diskusi dulu. Ya. Ayo. Siapa yang mau tanya? Ya. Yang udah jadi. Bu, kenapa harus dibiarkan lagi selama, kan ini udah ngembang, udah dibiarkan nih ya, 20 menit. Itu untuk mengistirahatkan tadi kan, Ya. biar apa, bereaksi ya, biar bereaksi si Ragi dengan dengan tepungnya itu selama 20 menit. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah setelah itu, Setelah itu nanti ditambah lagi, Oh, ini ya? gasnya dibuang dulu, gasnya yang udah terbentuk, karena pada saat pembentukan matriks pangan itu juga ada gas yang dibentuk, sehingga gas CO2 ya, Ya. sehingga dibuang dulu ya, dikempeskan dulu. Dikempeskan. Kemudian ditambah dengan HPI dan telur untuk pelembutnya. Oke, itu Ya. sudah. Ya. Ada yang mau bertanya? Ayo dong. Yang bertanya dapat nilai tambahan. Ayo. Ya, Eldon.
Petrus. Lihat deh, Eldon sama Petrus itu sama. Ya, Petrus. Pengaduan pertama itu ditambah susu. Ya. Apakah boleh itu bisa diganti dengan air? Apakah boleh bisa diganti dengan air susunya? Boleh. Boleh, karena yang sebenarnya yang sedang bekerja itu kan di dalam proses ini adalah ragi dengan tepung sih, ragi, tepung, satu lagi gula. Gula sebenarnya penting sekali ya. Kalau kurang gula itu biasanya nggak mengembang ya, karena si gula ini peranannya si makanan dari ragi atau itu ya. sebagai ragi ini. Jadi kalau di ragi. Gula ini penting, jadi tetap harus ditambah. Jadi gula, tepung dan ragi ini 3 aja. Tapi tidak bisa bereaksi kalau dalam kondisi kering. Jadi harus Kering, ada jadi air. harus Sumber ada airnya basah, dari mana? Sumber airnya bisa dengan susu, bisa juga dengan air. Bisa juga dengan cairan yang lain ya Bu? Ya bisa. Misalnya dengan santan. Ya, Oh Bu? bisa, Bisa betul. dengan santan. Ya tergantung sumber daya yang ada di sekitar Anda apa. Gitu. Bisa juga dengan air kelapa gitu ya Bu betul. ya. Nah itu kan bisa aja. Yang Itu penting sudah ada airnya tuh gulanya fungsinya malah di air malah kelapa. udah bergula ya. Iya. Jadi gitu ya. Bisa tergantung. Petrus. Itu ini susu karena memang kebiasaannya biasanya sih susu ya. Ya Tapi biasanya betul. nggak menutup kemungkinan Ya. menggunakan yang lain gitu Iya. ya. Bisa pakai air Kan biasa gini aja. Bu, nanti anak-anak itu kan anak-anak kita mau pergi ke masyarakat ya, mengembangkan mentransfer ilmu yang sudah didapat gitu. Nah kan biasanya kan tidak di kota ya, kan di pelosok-pelosok atau di gitu. Ini kan bisa juga dilaksanakan di dapur kita gitu ya, atau itu di ibu-ibu rumah tangga gitu ya Bu ya, roti-roti itu gitu kan Bu ya. Jadi pakai alat-alatnya Bu nih, tadi kita lupa ya belum memperkenalkan alat-alatnya apa saja gitu kan, yang harus banget kita punyai gitu kan, misalnya mungkin kan untuk mengukus ya, ini roti kukus ya Bu ya. Yang perlu itu timbangan juga, karena kita kan harus takarannya harus pasti tetap. Nanti biasanya takaran itu akan menyesuaikan pengalaman. Kalau kita kebetulan pengalamannya ya begini, 20%, 200 gram 1:1 airnya atau susu ya, kemudian hidroliza proteinnya 1% gitu, karena ada faktor pembatas tadi ya, dan seterusnya. Timbangan yang penting. Yang kedua, memanasinnya pakai apa? Bisa dikukus, bisa juga dengan di oven. Kalau dikukus itu tutupnya dikasih penutup kain penutup ya, supaya uapnya itu tidak jatuh ke roti, ke rotinya. Gitu. Ya Bu ya. Jadi semua yang ada di sana ya Bu, yang ada di dapur kita. Satu lagi kelemahan tadi yang HPI ya. Kalau tadi kan HPI di dalam bentuk bubuk itu kelemahannya higroskopis. Yang kedua itu kalau dimasak tanpa air ya, atau misalnya digoreng, produk-produk yang digoreng, yang dipanggang secara kering ya, itu cepat membentuk warna browning ya. Jadi cepat gosong ya, warna browningnya cepat, karena itu tadi ada reaksi browning non enzimatis akibat asam amino yang sederhana dengan pemanasan tadi Bu. Misalnya bikin donat gitu ya, mungkin ya Bu ya. Digoreng cepat gosong. Kan digoreng tuh. Kalau biasanya kan donat yang nggak pakai itu kan ya biasa browningnya tuh memang kan sesuai dengan panas dari api penggorengan itu ya Bu ya, dari panas minyak ya Bu ya. Tapi kalau ditambahkan ini jadi lebih cepat browning. Ya. Browningnya tuh lebih cepat gitu ya Bu ya. Makanya sarannya itu dikukus. Saran saya kalau bikin produk yang ada HPI-nya dikukus. Oke. Gitu ya, jadi ini sudah kita simpan itu mungkin ya. Kita simpan. Nah, ini terus yang udah ada yang mengembang. Ini yang sudah ada mengembang. Ya. Sudah ini yang nanti kita tambahkan dengan. Nah, ini udah mengembang. Udah mengembang ini anak-anak. Contohnya atau ini? Ini contohnya, sayang banget ini ya. Oh, ini kalau udah mengembang begini nih ada. Tuh mengembangnya ada ininya ya, apa namanya itu? Gas CO2-nya ya. Ada ya, tandanya tuh kayak rongga-rongga ya. Rongga-rongga. Yuk sini. Ayo. Yuk kita tambahkan HPI ya. HPI-nya itu HPI-nya ini Bu. Ya, HPI-nya kita tambahkan, hidroliza protein ikannya ini untuk pelembutnya. Jadi tahap kedua, anak-anak,
adonan yang sudah mengembang ditambahkan HPI, ya. HPI-nya sekitar ya 1% itu ya. ya, HPI kemudian di 0,2 diaduk kembali ya. Kemudian Diaduk diadonkan kembali sampai kalis lagi sampai hilang Kemudian, lagi ya, itunya ya. ditambahkan dengan minyak itu punten. Ini udah cair, mentega cair supaya lebih glowing ya. Nih mentega cairnya supaya glowing. Menteganya kurang cair, Itu kurang panas. ya. Mentega cair supaya glowing ininya. Jadi ketika dikukus itu dia membentuk ada glowing juga ya, Ya, mengkilat ada gitu ya. mengkilat fungsinya. Terus kalau nggak pakai mentega boleh pakai minyak kelapa misalnya gitu ya. Boleh juga, jadi original dari pantai misalnya, jadi banyaknya pakai Ya, banyaknya kelapa dibikin. Jadi malah khas sekali yang begitu itu tuh lebih eksotik ya, lebih original dan indigenous dari sumber daya yang ada. Nah itu sama ngadoninya juga sekuat tenaga sampai merata ya. Nah nanti kemudian kita siapkan di loyang. Nah ini loyangnya yang sudah dilapisi sama mentega atau margarin supaya tidak lengket roti Boleh yang sudah juga jadi. pakai minyak kelapa. Atau misalnya minyak kelapa terus dilapisin minyak roti ya, kertas roti bisa kertas roti supaya tidak lengket. Nah, tinggal nanti gitu. dikreasi Ya. nanti diisi apa, diisi ini boleh sekali. Jadi ini sifatnya bentuknya atau jenisnya roti tawar ya? Roti tawar, betul, Roti bentuknya roti tawar. Jadi masih original. Masih ori. Nah, nanti bisa ditambah misalnya ikannya ada abon ikan, boleh isi abon ikan atau di atasnya ditabur abon ikan, itu selera. Kalau mau misalnya bikin roti isi, ada isinya ya, tinggal nanti dibentuk langsung diisi ya. Diisi abon, keju abon misalnya. Keju, abon ikan ya, cakalang ya, macam-macam silahkan gitu. Yang manisnya apa? Bisa coklat, yang terakhir gitu ya. telur. Selai rumput laut, pinter ya, kita bikin. Kayaknya ininya produknya dari kita. Silakan ya. Ya, apalagi kan selera anak-anak agak beda nih Bu dengan selera kita ya. Iya, betul. Ketawa seneng banget ya. Iya. Ya, kalau akhirnya tahu-tahu ada rasa lagi yang beda, red velvet kah atau apa? Nah, itu kan itu kita boleh, suka gitu, ketinggalan silakan. tuh. Blue Army, apa tuh? Blue Ocean atau Blue apa? Blue Ocean itu kemarin kita bikin ya, Blue Ocean ya. Oh, tuh. Ya, Ada apa coba? Jelly drink. Oh ya, ada seriwing-seriwingnya gitu ya. Gitu. Ada sensasi trigeminalnya, nah itu juga boleh. Ya, ini diadonin terus sampai kalis lagi sama seperti tadi. Kemudian nanti kalau sudah kalis, Dipindahkan ke sini. ditaruh di loyang dan nanti ditunggu lagi, diistirahatkan lagi kalau sudah Pindahin ke adonan. kecil. Terus, ya, yuk aduk-aduk lagi. Oke Bu, sambil menunggu ini, menunggu pengadonan kedua, Ya, udah jadi apa? kita mungkin anak-anak ini kan sudah kodrat, anak-anak ini adalah menjadi entrepreneur, ya. Jadi ujung-ujungnya kalau bikin produk itu Harus dijual. mesti harus dijual, gitu kan, menghasilkan pendapatan, gitu. Nah ini kira-kira apa ya modalnya kalau secara sederhana ya, atau ya modalnya lah gitu. Itu gimana Bu? Kira-kira menguntungkan gak nih? Menguntungkan. Pasti ya. Menguntungkan. Sebenarnya satu lagi ya, kalau di Taruna dan Taruni ini kan kalau di penyuluhan perikanan, prodi penyuluhan perikanan sudah dibekali dengan kompetensi media ini multimedia, sehingga kalau mau promosi saya kira sangat memungkinkan bisa produknya bisa viral ya, menggunakan komunikasi secara multimedia tadi. Iya, Ya. betul. Apalagi yang kita bikin atau yang kita buat adalah produk-produk
yang enggak kaleng-kaleng. Iya. Jadi enggak Iya. cuma memuaskan lidah, Mengusir tetapi lidah, juga tapi juga bermanfaat untuk tubuh ya Bu kesehatan. ya, Betul. terutama untuk anak-anak ya, meningkatkan pertumbuhan ya Bu. Betul. Untuk karena di Pertumbuhan, sananya ada kecerdasan protein. ya, kemudian untuk menambah Bu, ini adalah daya salah senang. satu fortifikasi ya, Betul. fortifikasi produk-produk perikanan ke dalam apa namanya produk-produk makanan ya yang dijual di pasaran. Nah, kan tidak hanya dari ikan aja fortifikasi itu ya Bu ya. Kalau ikan berarti fortifikasi proteinnya Bu ya. Nah, fortifikasi lain juga produk-produk ikan kita yang lain adalah rumput laut ya Bu ya. Nah, rumput laut itu juga kan bisa difortifikasi ke produk-produk makanan juga, ya kan Bu? Seperti misalnya, saya pernah Bu jualan dulu roti pabrikan gitu ya, roti murah gitulah. Nah, karena untuk lembutnya tuh gimana ya? Nah, akhirnya saya punya grup dari rumput laut. Oh iya. Jadi akhirnya itu Bu ditambahkan rumput laut. Oh iya. Ya Bu ya, ditambahkan rumput laut ke dalamnya sehingga itu juga adalah salah satu fortifikasi dari segi meningkatkan serat ya Bu ya, di itu karena itu kan tinggi serat gitu. Nah, itu gimana Bu? Iya Bu. Bisa juga kan? Bisa. Kalau rumput laut itu basisnya adalah polisakarida. Kalau ikan basisnya adalah protein ya, para taruna dan taruni. Kalau rumput laut dari polisakarida dari rumput laut tadi, sifatnya adalah stabilizer juga, melembutkan. Ya, melembutkan, betul. Jadi sama ke rotinya juga menjadi lembut gitu ya Bu ya, menjadi lembut rotinya. Jadi, waduh. Ini setelah ini dikukus ya, didiamkan. Didiamkan, ya. ditaruh di sini. Nah, didiamkan dulu kan Bu Ya, biar didiamkan, mengembang. ya. Oke, kemudian dikukus. Ya, Ya, dikukus. Nah, ini enggak harus apa didiamkan dulu? Enggak, udah langsung. Udah bisa Didiamkannya langsung. sudah di sini. Oh gitu, nanti di sini aja. Oh ya, didiamkannya di situ. Nah, pakai ini sayang. Ya, kamu. Masukin. Kukusannya bisa dibawa ke sini nanti aja nanti. Kukusannya bisa dibawa ke sini, kukusan sayang. Bisa nanti sambil nunggu ya. Dulu nggak apa-apa nanti kalau kukusan sana nanti saya tag anak-anak. Oke, oh iya gitu iya. ya. Oke, nggak jadi. Didiamin dulu nggak? Nah, ini kalau sudah di sini, kemudian ditutup karena sifatnya anaerob. Tutup dulu selama, bisa pakai ini nggak Bu? Tutupnya. Bisa pakai. Di sini Bu. Ya, ini ya sudah. Tutup, diamkan selama. Ya, nih sudah di ini dulu. Nah, nih. Nah ini ya. Ini adalah adonan yang kedua yang dimasukkan sudah ke dalam cetakan. Tinggal menunggu dikukus ya, didiamkan dulu ya. Ya, didiamkan selama dulu. 10 menit, 10 menit kurang lebih. Nah, kalau yang tadi pertama 20 menit ya. Ya. Setelah 10 menit ini baru langsung dikukus. Ya. Ya, hasilnya sepertinya nah, hasilnya tadi sudah meledak. ada yang tetap. Nah, inilah hasilnya pengukusannya. Wow. Aduh, tapi ini ya, harus diambil dibuka dulu di piring. Ambil piring, piringnya. Itu piringnya. Ada pisau. Pisau naik. Itu tuh. Inilah anak-anak hasilnya. Ya ini roti. Kalau seperti ini memang dasar ya ini ya, orinya ya Bu ya. Betul. Kalian bisa menambahkan di atasnya ini ya, almond atau kenari. Kemudian yang manis-manis apa? Kismis atau coklat chip ya, coklat chip. Masukkan di sini. Nanti di separohnya itu dimasukkan dulu gitu. Jadi begitu dibuka tuh, nah itu kan berarti kan roti manis atau roti isi. Ini roti tawar. Bisa Bu? Udah bisa Bu? Alhamdulillah.
Nah, inilah harum. Ya. Berhasil. Potong nanti nunggu dingin, Nunggu dingin ya. Nunggu dingin baru dipotong. Kalau masih panas dipotong nanti akan lembek. Apa sih Agak lembek ya? akan apa mengkerut gitu lah. Karena ini lembut sekali ya. Lembut sekali ini. Yang jelas apa yang didapatkan dari sini kalau kita makan? Protein. Nah, protein berfungsi untuk Ya, mengenyangkan pasti. mengenyangkan, udah pasti itu ya. Oke. Nah, ini sudah jadinya seperti ini ya, anak-anak. Oke, sekarang sesi terakhir ada mungkin tanya jawab dari hasil ini. Monggo. Sini, Nak. Ya. Ya. Untuk proses pengukusannya berapa lama Bu dan berapa suhu derajat? Oke, berapa lama waktu lama? pengukusan dan suhunya berapa? Monggo Ya, Bu Tati. Baik. Biasanya sih kalau pemasakan 10 sampai 15 menit, tapi dari ini ya kalau sudah Mendidih? kukusannya itu sudah menguap, mendidih, sudah ada uapnya gitu. kemudian baru ditaruh 15 menit rotinya, dari situ dihitung antara 10 sampai 15 menit itu sudah bisa dibuka. Tapi kalau misalnya ragu-ragu itu bisa ditusuk pakai lidi ya Bu ya, biasanya gitu. Kalau nanti lidinya masih ada tepungnya yang terbawa, berarti itu belum matang, berarti tunggu dulu, sabar gitu ya. Dan itu juga waktu pengukusan juga mungkin tergantung dari besar kecilnya, Tuh, tergantung adonannya makanya. tebal tipisnya adonannya ya. Mungkin kalau misalnya bikin adonan yang 20 kali 20 itu lebih lama lagi ya, tuh. mungkin lebih lama, yang mungkin ininya juga lebih tinggi tadi ya. Padahal ini tadi tuh tidak penuh ya Bu ya, tapi bisa sampai ini ya. Nah, ini namanya roti itu ya, mengembang ya. Siapa yang membuat mengembang ini? Ya, Lagi dan pelembutnya tadi dan pelembutnya siapa? Satu lagi. Ya. Itu yang Bu yang harus ini. Ya, pintar. Nanti kalian bisa membandingkan antara roti, pembuatan roti yang biasa yang tidak ditambahkan HPI dengan yang ditambahkan HPI gitu ya. Nanti bisa dibedakan gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi? Ya, Wulan. Bentar. Pis Wulan April. Izin bertanya, tadi kan di tahap proses pembuatannya itu penambahan HPI-nya itu ada di tahap kedua. Kenapa nggak di tahap pertama saja pas penambahan yang bahan-bahannya pertama? Kenapa harus di tahap kedua nanti pas adonannya itu sudah mengembang? Ya, oke, terima kasih. Kenapa nggak pada tahap pertama HPI ditambahkan? Yang ini kan tadi tahap kedua. Ya, baik. Monggo, Pertanyaannya bagus ya. Bagus. Jadi kalau tahap pertama memang kita akan mengondisikan ini dulu, kondisikan si Saccharomyces cerevisiae ini tadi, si ragi tadi bereaksi dengan tepung dulu sebelum ada yang lain gitu. Jadi bahan-bahan tambahannya itu ditambahkan nanti setelah reaksi yang pertama terjadi, reaksi untuk pembentukan protein matriksnya tadi pertama. Nah kalau itu sudah terbentuk sempurna karena tadi ada proses pengadonan, ada pengistirahatan, baru di pengadonan kedua ya kan tadi kan nanti kalau kan tadi ininya ya apa masih ada yang ini nggak ditutup ya? Apa? Nah yang adonan yang tadi kan mengembang tuh ada gasnya. Nah itu kita buang dulu gasnya. Kemudian dengan cara mengaduk ya? Ya diaduk lagi. Kemudian baru ditambah dengan HPI dan lain-lain untuk fungsional yang setelah matriksnya terbentuk tadi gitu. Di matriks yang penting matriksnya dulu terbentuk tuh matriks roti gitu. Nah itu ragi dengan gula dengan tepung itu sudah terbentuk, baru kemudian diistirahatkan tadi ya, habis diolenin diistirahatkan, baru kemudian ditambah dengan HPI dan lain-lain supaya fungsinya atau matriks pangannya itu lebih lembut matriks yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi untuk melembutkan, jadi pertama matriksnya dulu terbentuk, matriks bangunan di roti tadi ya, di pangan gluten tadi terbentuk, baru dilembut dan lain-lain di kedua gitu, tahapan kedua gitu ya. Kalau dia ditambahkan, misalnya saya mau pertama aja dimasukkan, misalnya atau mau bareng-bareng, itu nanti kan tidak akan sempurna ya pembentukan matriknya itu kan gitu ya. Jadi apa pencampuran antara
tapi ragi itu ya dengan dengan tepungnya itu, gitulah Wulan ya. Jadi semua juga harus ada Tahapannya, tahapan sabar, tahapan. demi kesempurnaan hasil akhir, gitu ya. Sama juga kalau membuat bakso, ya kan? Ingat nggak? Nah, membuat bakso harus apa dulu? Kenapa nggak bareng aja, Bu? Nah, itu kan ada sebab akibatnya, gitu ya, seperti itu. Tadi April, silakan. Untuk proses pembuatan roti ikan ini kan ada metode pengukusan. Nah, pada metode pengukusan tersebut, apakah hidrolisis tersebut, apakah pada proses pengukusan, apakah Hidrolisat proteinnya. HPI-nya berpengaruh terhadap kandungan HPI-nya berpengaruh terhadap hasil produk akhirnya, Bu, produk akhirnya. Oh iya, apakah berpengaruh terhadap produk roti maksudnya, atau misalnya berpengaruh pada pemanasannya, gimana? Kandungannya maksudnya Kandungannya. ya. Kalau Apakah proses pengukusan tersebut berpengaruh terhadap ya kita kandungan coba yang ya, ada. Ya kita coba dulu ya. Yang pertama kandungan secara kuantitatif ya. Jumlahnya sama nggak dengan yang sebelum dimasak dengan sesudah dimasak gitu ya. Kalau basisnya adalah berat berarti sama, karena ini kan beratnya sama dengan sebelum dengan sesudah ya, kurang lebih sama. Yang berbeda adalah volumenya. Volumenya kan semakin tinggi ya atau semakin besar volumenya. Tetapi kalau basisnya kandungannya dalam bentuk berat itu ya sama, tetapi kurang lebih sama ya, karena yang tambahan lagi kan bahan udara, tambahan udara. Beratnya berat tambahannya dari udara, jadi basisnya massa itu tetap. Tapi kalau basisnya volume berarti berubah lagi, basisnya volume, misalnya pembaginya tuh volume gitu ya. Oh, berarti lebih rendah lagi gitu. Yang kedua mutunya ya, yang pertama tadi jumlahnya berarti kurang lebih sama kalau basisnya berat. Tapi kalau mutunya yang kedua adalah kandungan mutunya atau kualitatifnya. Mutunya kena panas bagaimana? Sejauh ini stabilitas hidrolisat protein terhadap panas itu masih aman ya, masih aman, artinya dalam suhu 100 derajat pengukusan selama 10 menit itu masih aman, tidak terjadi kerusakan secara fatal ya. Gitu. Jadi masih tidak merusak lah ya, tidak merusak kandungan yang ada di dalam kandungan HPI itu ya, Bu. Tidak, proteinnya masih aman dalam bentuk peptida. Sebenarnya untuk memecah peptida itu susah, Bu, harus ya, perlu energi yang besar ya. Ya. Seperti asam, kemudian panas yang sangat tinggi. Tetapi dengan adanya enzim, yaitu tadi yang waktu pembuatan tadi, tambahan ragi itu ya, enzim bersifat low energy, sehingga pemecahan proteinnya malah suhunya rendah karena ada enzim, bisa dipecah dengan mudah. Tapi kalau nggak pakai enzim ya pakai suhu ya susah ya, susah untuk dipecah. Gitu ya? Gitu ya, April. Oh iya, tadi Bu, pertanyaan dari siapa tadi, suhunya, kata suhu pemasakan itu adalah suhunya ketinggalan, Bu. Ah ya, suhunya biasanya kalau kita sih memanfaatkan suhu yang 100 derajat sampai 105 derajat Celcius ya. Yaitu suhu air ya, suhu air mendidih. Ini kan pakai pemanasannya uap ya, Bu. Ya, jadi uapnya ya. Jadi suhunya ya pas mendidih gitu. Gitu ya. Ya, itu mungkin ada lagi? Sudah. Adanya lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi mungkin kita sudah selesai ya. Demikian tadi ya, sudah selesai. Kita laksanakan praktek pembuatan roti ikan dengan menambahkan hidrolisat protein ikan ya, yang bertujuan untuk meningkatkan protein dan tekstur pada tepung roti. Gitu ya anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Tati ada nambahkan terakhir? Sudah. Ya, demikian anak-anakku sekalian praktek sore ini. Terima kasih pada anak-anakku yang telah bertanya ya, dan mudah-mudahan ini sudah cukup paham kalian mendapatkan, walaupun ini prakteknya demonstrasi cara ya. Nah, ini juga mudah-mudahan kalian memang sudah memahami sekali misalnya ya, untuk bekal nanti kalian di lapangan. Oke. Demikian saja mungkin anak-anak yang bisa kami sampaikan, Bu Tati ya. Kita undur diri sampai ketemu minggu depan. Oke. Oke ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.